Ibu Bapak, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, Shalom. Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Katolik Paroki Tomang, Jakarta. Hari ini hari Kamis, tanggal 19 Februari tahun 2026. Tema renungan kita hari ini adalah kerendahan hati melahirkan sukacita. Ibu Bapak, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, pernah satu kali saya kedatangan seorang ibu yang masih muda dan baru 5 tahun menikah, ya. Baru menjalani hidup pernikahan selama 5 tahun, dan dia datang kepada saya untuk berkeluh kesah, ya. Ibu ini dia mengatakan kepada saya bahwa sudah 3 bulan dia tidak berbicara, tidak berkomunikasi dengan suaminya. Ya, jadi terjadi perang dingin antara ibu ini dan suaminya sampai 3 bulan tidak cakapan, ya, tidak berbicara. Dan saya pun bertanya kepada ibu ini, wah, masalahnya apa itu, ya? Kok sampai nggak bicara selama 3 bulan? Ya, itu kan tentu lama sekali, ya. Kemudian ibu ini pun mengatakan kepada saya bahwa semuanya gara-gara suaminya lupa dengan hari ulang tahunnya, ya. Jadi 3 bulan sebelumnya itu, ya, suaminya lupa mengucapkan selamat ulang tahun kepada sang istri, ya, kepada ibu ini, ya, apalagi memberi kado ulang tahun, ya. Jadi mengucapkan selamat saja lupa sama sekali. Dan sejak saat itulah ibu dan suaminya ini tidak cakapan, ya, tidak saling berbicara satu sama lain. Dan kemudian saya pun bertanya kepada ibu ini, apakah sudah memberitahu kalau tanggal itu atau hari itu adalah hari ulang tahun ibu kepada suami ibu? Lalu ibu ini pun berkata, ya sudah Romo, saya sudah mengatakan, ya, sambil marah-marah Romo, karena kok bisa suami saya itu lupa dengan hari ulang tahun saya, padahal sebelumnya bahkan waktu masih pacaran dia selalu ingat dengan hari ulang tahun saya. Maka saya pun lalu berkata kepada ibu itu, ya karena ibu marah-marah itulah, ya, karena ibu mengingatkan sambil marah-marah itulah, ya, saya yakin suami ibu merasa tidak nyaman, ya, dan kemudian, ya, tidak mau berbicara lagi dengan ibu, ya. Kemudian ibu ini pun bertanya, lalu bagaimana Romo solusinya? Karena lama-lama saya juga nggak tahan ini, ya. Saya lama-lama juga merasa gelisah, ya, karena sudah 3 bulan nggak bicara dengan suami saya. Maka saya pun berkata kepada ibu itu, ya, tidak ada cara lain, ya, untuk bisa kembali saling berkomunikasi, ya, ibu harus memulai pembicaraan, ya. Jadi sudah 3 bulan berlalu tanpa komunikasi, silakan ibu yang memulai, ya, dengan menyapa, dengan bertanya, ya, dengan bercerita, ya, mulailah komunikasi kembali. Lalu ibu ini pun protes kepada saya, ya, loh Romo, ini yang memulai masalah ini kan suami saya, ya. Seandainya suami saya ingat hari ulang tahun saya, tentu nggak akan terjadi masalah ini. Ini yang salah kan suami saya, yang salah duluan kan suami saya, bukan saya. Kenapa saya yang harus meminta maaf dan memulai kembali komunikasi? Ya, sebelum suami saya minta maaf pada saya dan sebelum dia memulai pembicaraan, ya, saya nggak akan memulai komunikasi lagi. Maka saya pun berkata, ya, kalau ibu tidak mau bersikap rendah hati, ya, dengan memulai perdamaian, saya yakin, ya, ini masalah ini tidak akan pernah selesai, ya, dan mungkin bisa bertahun-tahun ini tidak ada komunikasi kalau begini terus, ya. Maka ibu harus
menyangkal diri, ya nggak ada cara lain ya Bu. Ibu harus menyangkal diri, ibu harus memaafkan suami ibu, ya meskipun dia duluan yang bersalah ya, dan memulai kembali ya komunikasi yang sudah terhenti selama 3 bulan ya. Nah, saya bersyukur ibu ini rupanya mau menerima nasihat saya ya, kemudian dia berinisiatif memulai kembali komunikasi dengan suaminya, dan saya lihat kemudian suami istri ini, pasangan suami istri ini kemudian berdamai kembali dan hidup normal seperti sedia kala ya, datang ke gereja sama-sama ya, datang gereja bareng, dan juga relasi suami istri di antara mereka sudah dipulihkan kembali. Nah, Ibu Bapak, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, dalam Injil Lukas bab 9 ayat 22 sampai 25 yang dibacakan dalam perayaan Ekaristi hari ini, Tuhan Yesus bersabda, "Setiap orang yang mau mengikut aku harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikuti aku." Ya. Jadi ada 2 hal yang ditekankan oleh Tuhan Yesus ya bagi kita para pengikutnya, bahwa kita harus mau ya dalam kehidupan ini, kita harus mau selalu menyangkal diri dan memikul salib kita setiap hari. Berkaitan dengan menyangkal diri ini ya, apa sebenarnya yang dimaksud dengan menyangkal diri? Ya, menyangkal diri ini tidak lain adalah menyangkal kodrat kita sebagai manusia ya. Nah, kita semua manusia ini pasti punya kodrat ingin dihargai ya, ingin dihormati, dan ingin diperlakukan secara adil ya. Tetapi pada saat-saat tertentu kita harus menyangkal diri ya. Jadi pada saat-saat tertentu kita harus menyangkal kodrat kita sebagai manusia ya. Itu kodrat yang kita miliki itu semuanya baik ya, ingin dihormati, ingin dihargai, ingin diperlakukan secara adil, semuanya baik, semuanya positif. Tetapi apabila kita terlalu mendewa-dewakan kodrat kita sebagai manusia, nah ini akan menjadi masalah ya. Seperti yang dialami oleh ibu tadi. Nah, ibu ini menurut saya benar ya, bahwa masalahnya itu yang memulai adalah suaminya ya, suaminya yang tidak mengucapkan selamat ulang tahun ya kepadanya. Meskipun sebenarnya tidak bisa disalahkan juga ya, karena saya yakin tidak sengaja ya, karena lupa ya. Kalau manusia bisa lupa itu adalah wajar ya, lupa akan hari ulang tahun pasangan ya, itu sesuatu yang wajar ya. Tetapi masalahnya menjadi besar ketika ibu ini tidak mau memaafkan ya, tidak mau memaafkan suaminya ya, dan bersikukuh bahwa yang harus minta maaf duluan adalah suaminya ya, karena suaminya yang salah duluan ya. Tetapi ya kalau ini terus, sikap seperti ini terus dipertahankan, ini akan menjadi masalah yang semakin besar ya. Maka ya untung saja ibu itu mau menyangkal diri ya. Dia menuruti apa yang saya nasihatkan ya, dia duluan yang minta maaf, dia duluan yang memulai komunikasi kembali, dan akhirnya relasi antara ibu dan suaminya ini bisa dipulihkan kembali. Nah, Ibu Bapak, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, kadang-kadang dalam kehidupan kita juga harus mau menyangkal diri ya. Mungkin kita juga dalam relasi dengan sesama, kadang-kadang kita juga relasi dengan sesama itu menjadi buruk ya, atau bahkan putus ya, relasi kita dengan sesama karena kesalahan orang lain, bukan kita yang salah ya, orang lain yang salah. Tetapi ya, hari ini Tuhan Yesus mengajak kita untuk mau menyangkal diri. Ya, mari kita singkirkan ya keinginan untuk
selalu dihargai, selalu dihormati, dan ingin selalu diperlakukan adil, itu kadang-kadang harus kita singkirkan ya demi perdamaian ya, demi perdamaian yang nilainya jauh lebih tinggi ya. Maka ibu bapak, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, kita sekarang sudah memasuki masa Prapaskah. Mari ya, kalau mungkin sampai hari ini kita punya masalah ya, kita punya masalah relasi dengan sesama, mungkin kita sedang perang dingin dengan sesama ya, maka mungkin kita bisa mencoba ya untuk menyangkal diri ya, menyangkal kodrat kita ya. Mari kita menjadi orang yang pertama untuk meminta maaf dan menjadi orang pertama yang memulai kembali relasi yang sudah rusak ya. Kita tidak perlu merasa gengsi ya, wah gengsi dong ya. Kan yang salah orang lain ya, bukan saya duluan yang membuat permasalahan, kan orang lain yang duluan bikin masalah. Kok saya yang harus minta maaf? Kok saya yang harus memulai kembali komunikasi yang sudah putus? Nah, inilah arti dari menyangkal diri sebagaimana yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus ya. Mari kita buang segala gengsi ya, harga diri, jaga prestis ya, atau jaim, jaga image ya, yang bisa memperburuk relasi kita dengan sesama. Mari kita belajar menyangkal diri, mengesampingkan dorongan kodrat kita demi perdamaian, demi cinta kasih yang nilainya jauh lebih tinggi dari segala harga diri, gengsi, prestis, dan lain sebagainya. Semoga di masa Prapaskah yang penuh rahmat ini, Allah senantiasa memampukan kita untuk menjadi manusia-manusia yang mudah dalam menyangkal diri. Tuhan memberkati.